Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini ingin mempresentasikan tentang konvergensi akuntansi. Anggota kami terdiri dari pertama Kusbandiah Nur Rahmawati, lalu Asri Destiana Roshita, Sepia Nabila, dan Nindya Ivanisari. Materi yang pertama ada internasionalisasi, standarisasi, harmonisasi, dan konvergensi akuntansi. Kemudian di sini ada pengertiannya. Yang pertama itu standarisasi, yaitu mengacu pada gerakan yang mengarah ke seragaman. Yang kedua ada internasionalisasi, yaitu menjadikan satu set standar akuntansi menjadi berlaku dalam skala internasional. Yang ketiga ada harmonisasi, yaitu bentuk baru dari satu objek atau lebih, bahkan seluruh objek yang terlibat dalam proses tersebut. Yang keempat ada konvergensi, yaitu untuk bergerak menuju suatu tempat dari arah yang berbeda. Selanjutnya materi yang kedua yaitu ada alasan utama konvergensi akuntansi. Arus lintas negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mulai 1960-an, maka dari itu semakin dibutuhkan laporan keuangan yang menjadi sumber informasi bagi investor dalam mengambil keputusan ekonomi terkait investasi. Hakikat pengambilan keputusan internasional adalah pemilihan alternatif investasi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Komparabilitas laporan keuangan merupakan prasyarat bagi pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Diversitas akuntansi mempunyai pengaruh negatif terhadap komparabilitas informasi keuangan yang disajikan di dalam laporan keuangan. Semakin tinggi diversitas akuntansi, maka komparabilitas informasi keuangan yang dihasilkan akan semakin rendah. Maka akan semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk upaya mengatasi hal tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi diversitas akuntansi menurut investor akan menurunkan return yang diperoleh. Sedangkan menurut perusahaan, upaya yang dilakukan akan memperbesar biaya modal. Semakin bisnis dan investasi mengglobal, maka akan makin besar pula tuntutan untuk menghilangkan diversitas. Maka dibutuhkan konvergensi akuntansi. Dorongan terhadap konvergensi akuntansi. Perkembangan dorongan konvergensi akuntansi pada awalnya dipelopori oleh badan-badan politik dan organisasi-organisasi akuntansi profesional. Pada akhirnya dipelopori oleh penyusunan laporan keuangan, badan politik, dan organisasi-organisasi akuntansi profesional. Perbedaan dalam pelaporan keuangan juga mempengaruhi upaya MNC dalam mengalirkan investasi untuk mendukung upaya konvergensi. Ada beberapa benefit tambahan dari konvergensi untuk MNC. Yang pertama, penghematan biaya penyusunan laporan konsolidasian. Yang kedua, kemudahan memonitor anak cabang di luar negeri. Yang ketiga, laporan akuntansi manajerial yang lebih berarti. Dan yang terakhir, ada metode evaluasi kinerja yang lebih relevan. Aspek dari listing lintas negara. Yang pertama, biaya yang lebih tinggi, karena mereka harus memonitor ketaatan perusahaan-perusahaan asing yang listing di yurisdiksi mereka. Dan yang terakhir, banyak bursa efek yang mengincar perusahaan asing untuk meningkatkan listing dan volume transaksi sekuritas pada pasar mereka. Lalu materi selanjutnya yaitu ada organisasi-organisasi internasional pendorong konvergensi. Organisasi internasional yang berperan penting dalam konvergensi akuntansi itu ada 5. Yang pertama ada AC, yaitu Europe Commission. Yang kedua itu ada IOSCO, yaitu International Organization of Securities Commission. Yang ketiga ada IFAC, yaitu International Federation of Accountants. Yang keempat ada ICER atau UNCTAD, yaitu United Nations Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards Accounting and Reporting, atau United Nations Conference on Trade and Development.
Lalu yang terakhir ada OECD Working Group, yaitu Organization of Economic Cooperation and Development Working Group on Accounting Standards. Selanjutnya ada beberapa kegiatan organisasi internasional. Yang pertama, IFEC kegiatannya utamanya meliputi penerbitan petunjuk teknis dan profesional dan mendorong mengadopsi pernyataan-pernyataan IFAC dan ISB. Lalu yang kedua ada ISCO, memiliki kegiatan mendorong implementasi standar regulasi yang tinggi yang meliputi konvergensi disclosure dan standar-standar akuntansi untuk perdagangan dan perolehan modal lintas negara. Lalu yang terakhir ada World Federation of Exchange atau WFE, mendorong perkembangan bisnis pasar keuangan yang profesional dengan penetapan standar-standar yang harmonis. Materi selanjutnya yaitu International Accounting Standards Board. Sebelum memasuki International Accounting Standards Board atau IASB, sebelumnya ada yang namanya IASC. IASC adalah International Accounting Standards Committee. IASC didirikan pada tahun 1973 oleh organisasi-organisasi akuntansi profesional di 9 negara dan merupakan badan penyusun standar sektor swasta yang independen. Pada awalnya, di dasar pertama, IASC menyusun standar-standar dengan memodifikasi praktik nasional yang serupa dan membuang praktik-praktik yang tidak lazim. Standar-standar yang disusun menjadi lebih deskriptif daripada preskriptif. Standar yang lebih deskriptif maksudnya adalah standar yang lebih menampilkan proses daripada metode. Lalu pada dasar kedua, IASC membahas isu-isu yang lebih kompleks dan merespon keluhan yang menyatakan bahwa standar IASC menyajikan terlalu banyak alternatif perlakuan akuntansi serta tidak cukup ketat. Lalu pada tahun 2001, IASC direstrukturisasi menjadi IASB atau International Accounting Standards Board. Nah, ada tujuan-tujuan didirikannya IASB. Yang pertama adalah menyusun satu set tunggal standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat dilaksanakan sehingga dapat membantu para partisipan pasar modal dunia serta para pemakai lain dalam mengambil keputusan ekonomi. Tujuan yang kedua yaitu mendorong penggunaan dan aplikasi secara cermat pada standar-standar tersebut. Lalu tujuan yang ketiga adalah memenuhi tujuan yang terkait poin 1 dan 2 dan secepat mungkin memperhatikan kebutuhan entitas kecil dan menengah serta ekonomi yang baru muncul. Lalu tujuan yang keempat, melaksanakan konvergensi standar akuntansi nasional dan IAS serta IFRS sehingga tercapai standar yang berkualitas tinggi. International Organization of Securities Commission atau IOSCO. IOSCO beranggotakan para regulator sekuritas yang berasal lebih dari 100 negara. Tujuan utama anggota organisasi ini adalah yang pertama, bekerja sama untuk mempromosikan standar-standar regulasi yang tinggi untuk memelihara pasar yang sehat, efisien, dan adil. Yang kedua, bertukar informasi atas pengalaman mereka masing-masing untuk meningkatkan pengembangan pasar modal domestik. Yang ketiga, mempersatukan upaya mereka untuk menetapkan standar dan melakukan pengawasan efektif terhadap transaksi sekuritas internasional. Yang keempat, saling memberikan bantuan untuk meningkatkan integritas pasar melalui aplikasi standar secara ketat dan penindakan efektif terhadap pelanggaran. Anggota IOSCO bersama-sama bertanggung jawab dalam meregulasi lebih dari 90% pasar sekuritas global. Karena peran IOSCO semakin penting ketika pasar keuangan menjadi semakin mengglobal dengan terselenggarakannya kerjasama lintas negara antar para regulator sekuritas. Pada tahun 1998, IOSCO menerbitkan satu set standar disclosure non-keuangan yang bisa digunakan perusahaan untuk meningkatkan prospektus tunggal untuk menawarkan atau mendaftarkan saham pada pasar modal utama dimanapun. Selanjutnya ada pengakuan dan dukungan terhadap IASB. IFRS sekarang ini diterima secara luas oleh negara di dunia. Dapat dilihat dari pengakuan serta dukungannya seperti berikut ini.
Nah, yang pertama ini ada standar-standar IFRS digunakan oleh banyak negara sebagai dasar menyusun standar akuntansi mereka atau diadopsi sepenuhnya. Yang kedua, standar-standar IFRS diterima oleh banyak bursa efek dan para regulator yang mengizinkan, baik perusahaan asing maupun domestik, untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai IFRS. Lalu yang ketiga, standar IFRS diakui masyarakat Eropa atau European Community atau disebut EC dan badan supranasional lain. Pada 2005, ISI ini mengesahkan mengadopsi IFRS. Daripada mengamandemen instruksi yang ada, ISI lebih memilih berasosiasi dengan upaya IASC atau IASB dan IOSCO dalam melaksanakan konvergensi standar akuntansi. Lalu ada penandatanganan Norok Agreement pada tahun 2002 oleh IASB dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat atau disebut FASB. Nah, dari penandatanganan Norok Agreement ini menunjukkan bahwa adanya komitmen untuk mengupayakan konvergensi ke arah satu set tunggal standar akuntansi internasional. Nah, ini contoh-contohnya adalah seperti di bawah ini, yaitu yang pertama ada Australian Accounting Standards Board yang mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi Australia pada tahun 2004. Lalu ada Cina dan Jepang yang berkomitmen mengonvergensi standar akuntansi keuangan mereka terhadap IFRS pada tahun 2005. Lalu ada lagi Dewan Standar Akuntansi Kanada yang mengusulkan untuk mengganti standar akuntansi Kanada dengan IFRS pada tahun 2011. Materi selanjutnya yaitu ada tanggapan Amerika Serikat, yaitu SEC, Komisi Bursa Efek AS, menyatakan dukungan terhadap tujuan IASB untuk menyusun standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang diterbitkan dengan tujuan penawaran saham lintas negara. Ada 3 syarat dari SEC untuk standar yang diterbitkan oleh IASB, yaitu yang pertama, harus meliputi satu set pernyataan akuntansi yang membentuk sebuah basis akuntansi berterima umum yang komprehensif. Yang kedua, harus berkualitas tinggi atau menghasilkan komparabilitas dan transparansi serta memberikan disclosure penuh. Yang ketiga, harus diinterpretasikan dan diaplikasikan dengan ketat. Pejabat senior SEC memberikan indikasi jika IASB dan FASB telah mencapai kemajuan yang cukup di dalam mengupayakan konvergensi standar-standar mereka, dan cukup maju pula dalam menciptakan infrastruktur guna interpretasi dan penerapan standar-standar akuntansi. SEC akan mempertimbangkan dan mengizinkan para penerbit untuk listing di AS dengan menggunakan IFRS tanpa harus merekonsiliasi terhadap PABU AS. Pada tahun 2005, SEC menetapkan langkah untuk mengeliminasi persyaratan untuk merekonsiliasi IFRS terhadap PABU di tahun 2009. Karena langkah SEC tersebut menegaskan bahwa kedua set standar akuntansi pada tahun 2009 sudah mencapai konvergensi yang memadai, dan SEC dapat mempercayai pelaksanaan standar serta auditingnya. FASB dan IASB menandatangani memorandum kesepahaman mengenai bagaimana mereka akan mencapai konvergensi antara IFRS dan PABU AS agar SEC dapat mengeliminasi persyaratan rekonsiliasi di tahun 2006. Lalu, pada tahun 2007 berbuah hasil proposal SEC untuk mengeliminasi persyaratan rekonsiliasi tersebut yang jika disetujui akan mulai berlaku di tahun 2009. Proposal SEC tersebut menyiratkan keyakinan antara kualitas dan implikasi IFRS dengan keyakinan proses konvergensi antara standar FASB dan IASB. Lalu selanjutnya ada tanggapan masyarakat Eropa. Uni Eropa atau UE dibentuk tahun 1957. Kini beranggotakan 27 negara. Yang istimewa dari perspektif konvergensi akuntansi ini adalah Uni Eropa ini mempunyai badan pengatur yang mempunyai kekuasaan penuh untuk memaksakan dilaksanakan instruksi-instruksi akuntansi kepada negara-negara anggota yang diterbitkan dengan tujuan untuk mengkonvergensi akuntansi negara-negara Uni Eropa. Ada 3 instruksi penting.
Yang pertama itu disebut dengan Instruksi keempat yang diterbitkan tahun 1978, merupakan set atau rangkaian aturan akuntansi yang paling luas dan komprehensif yang harus dipatuhi baik oleh perusahaan publik maupun perusahaan swasta yang memenuhi kriteria ukuran tertentu. Lalu ada Instruksi ketujuh yang diterbitkan tahun 1983. Ini membahas tentang isu laporan keuangan konsolidasian. Lalu yang terakhir ada Instruksi ke-8 yang diterbitkan pada tahun 1984 yang membahas berbagai aspek kualifikasi profesional yang diotorisasi untuk melaksanakan audit yang sesuai dengan tuntutan hukum. Selanjutnya, masyarakat Eropa. Pada tahun 1995, masyarakat Eropa mengadopsi pendekatan konvergensi akuntansi yang baru yang disebut sebagai strategi akuntansi baru. Lalu pada tahun 2000, masyarakat Eropa mengadopsi strategi pelaporan keuangan baru yang didasarkan pada regulasi yang diusulkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar pada pasar yang teregulasi, termasuk bank, perusahaan, asuransi, usaha kecil dan menengah, menyusun laporan konsolidasian sesuai dengan IFRS. Lalu pada tahun 2001, ada 7.000 perusahaan unit Eropa yang terdaftar menggunakan IFRS. Lalu akhirnya pada tahun 2003 dibuat desain untuk memperkuat pelaksanaan IFRS di Eropa. Selanjutnya yaitu ada adopsi oleh Indonesia. IFRS atau IAS dan Tabu AS. Saat ini pemilihan acuan masih berkiblat pada Tabu AS dan IAS IFRS. Semakin meningkatnya pengaruh IAS IFRS menjadikan Indonesia semakin mengurangi pilihan terhadap Tabu AS dan semakin berkiblat ke IAS atau IFRS. Indonesia memutuskan untuk melaksanakan konvergensi terhadap IAS atau IFRS pada tahun 1994 sampai dengan disusunnya Standar Akuntansi Keuangan pada bulan Januari 2007 oleh Dewan Standar Akuntansi telah menerbitkan 57 standar. Di sini DSAK telah menerbitkan 57 standar dengan rincian ada 28 standar mengacu pada IAS atau IFRS, ada 20 standar mengacu pada Tabu AS, dan ada 1 standar mengacu pada Standar Akuntansi Bahrain, dan 8 standar dibuat sendiri. Menurut Indra Wijaya, ada 2 hal penting yang harus diperhatikan Indonesia ketika mengadopsi IFRS atau IAS. Yaitu yang pertama, regulator yang mempunyai daya paksa terhadap semua perusahaan dan semua akuntansi untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, kesadaran akuntansi untuk berperilaku profesional dan menjunjung tinggi etika profesi. Selanjutnya, materi yang ke-11 ada masalah usaha kecil dan menengah. Sebelum diterbitkan IFRS, sudah ada isu Big GAAP dan Little GAAP. Standar IFRS ditunjukkan untuk perusahaan besar, bukan usaha kecil dan menengah atau UKM. UKM menilai peraturan standar tersebut terlalu mahal, tidak efisien, tidak efektif, dan membuang banyak waktu. Maka dari itu diperlukan standar khusus UKM. IASB akhirnya menyadari dan melakukan proyek penyusunan standar yang sesuai dengan kondisi UKM dan dimaksudkan untuk menyederhanakan IFRS yang telah ada untuk perusahaan besar. Pada 15 Februari 2007, draft IFRS untuk UKM telah diterbitkan. Standar untuk UKM yang mengeliminasi lebih dari 85% standar IFRS diharapkan dapat dilakukan mulai tahun 2008. Kemudian ada alasan mengapa IASB bersedia melakukan proyek ini. Yang pertama, standar yang disusun oleh IASB memang dirancang untuk perusahaan publik, bukan UKM. Yang kedua, UKM mengeluh tentang terlalu kompleks dan terlalu mahalnya biaya implementasi standar IFRS penuh. Yang ketiga, jika tidak diatur secara khusus, dikhawatirkan akan terjadi diversitas praktik dari satu negara ke negara lain sehingga komparabilitas informasi keuangan yang disajikan akan menurun. Yang keempat, adanya standar yang lebih sederhana dapat membantu melancarkan transisi bagi perusahaan yang sedang tumbuh yang masih merupakan UKM dan merencanakan nantinya akan mendaftar di pasar modal. Yang kelima, bagi negara berkembang yang kebanyakan UKM,
Adopsi IFRS yang disederhanakan ini dapat meningkatkan daya tarik mereka terhadap investasi asing. Lalu terakhir akan saya bacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah standarisasi mengacu pada gerakan yang mengarah ke keseragaman. Upaya standarisasi dapat dilakukan dengan menyusun satu set standar baru yang diberlakukan untuk seluruh negara, atau memberlakukan satu set standar tertentu yang telah ada untuk seluruh negara. Harmonisasi mengacu pada gerakan yang keluar dari diversitas total yang berarti mengupayakan lebih banyak lagi kesamaan dengan memperkecil perbedaan. Diversitas akuntansi relatif berkurang jika terdapat sejumlah standar akuntansi yang sama yang digunakan oleh masing-masing negara. Konvergensi akuntansi merupakan upaya untuk memperkecil diversitas. Diversitas akuntansi mempunyai pengaruh negatif terhadap komparabilitas informasi keuangan yang disajikan di dalam laporan keuangan. Jadi, semakin tinggi diversitas akuntansi, berarti semakin rendah komparabilitas informasi keuangan yang dihasilkan. Ada sejumlah organisasi internasional yang berperan penting dalam konvergensi akuntansi. Di samping International Accounting Standards Board atau IASB, yaitu ada Commission of the European Union yang disebut Europe Commission atau EC, lalu International Organization of Securities Commission atau IOSCO, ada juga International Federation of Accountants atau IFAC, lalu United Nations Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting atau ISAR, ada bagian dari United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD, lalu ada Organization for Economic Cooperation and Development Working Group on Accounting Standards atau OECD Working Group. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.